Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini saya senang sekali dapat kembali menyapa, berjumpa dengan seluruh pemirsa, tentunya masih di acara Dialog Ruang Tengah Bangka-Pos. Hari ini saya bersama dengan rekan-rekan mahasiswa angkatan ke-25 yang hari ini mereka melaksanakan wisuda, ya kan, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung hari ini melaksanakan wisuda, dan juga mereka ini adalah beberapa lulusan terbaik yang ditelurkan oleh Polman Bubble. Nah, berikut keseruan dan juga acara dari wisuda hari pertama Polman Bubble angkatan ke-25 2021 saya berikan untuk Anda. Kembali lagi bersama saya Ali Syabana, dan sekarang saya sedang bersama dengan tiga mahasiswa dan mahasiswi dari Polman Bangka Belitung angkatan ke-25. Boleh dong diperkenalkan ke pemirsa Bangka Pos yang sedang menyaksikan kita pada hari ini. Boleh, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Angelina. Saya alumni Polman Bubble dari jurusan D3 Teknik Elektronika. Nah, saya lahir di Belinyu 12 Oktober 2000 dan asli dari Bangka Belitung juga, asli Belinyu. Oke. Nah, sekarang boleh sebelahnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fira Safitra. Saya di sini alumni Polman Bangka Belitung juga. Saya lahir di Sungai Liat, tapi saya 4 Mei 2001. Saya asli Bangka Belitung di Belinyu. Oke, boleh yang jagoan kita, yang paling ganteng sendiri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fasul Nabaonda. Saya lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, 14 Mei tahun 2000. Saya alumni Polman Negeri Bangka Belitung dengan D3 jurusan perancangan mekanik. Oke, luar biasa. Ketiga ini merupakan beberapa mahasiswa-mahasiswi terbaik keluaran dari Polman Bangka Belitung angkatan ke-25. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar perjalanan mereka waktu kuliah di sini maupun mungkin sebelum kuliah ke sini, sebelum menetapkan diri untuk kenapa sih harus kuliah di Polman Bangka Belitung. Mungkin saya mau bertanya dulu sama Dini ini darah kelahiran Belinyu 12 Oktober 2000 ya. Nah, Dini, coba bolehlah diceritain lah sama mungkin seluruh pemirsa Bangka Pos, adik-adik kelas, mungkin adik-adik SMA, SMK yang kelas 3 yang sedang akan mencari-cari tempat kuliah kan setelah ini. Kenapa memilih Polman sih untuk tempat kuliah ini? Ya, sebenarnya awalnya itu nggak tahu sama sekali sama Polman gitu ya Bang. Nah, jadi waktu udah mau kelas 3 udah mau lulus, nah ternyata ada dari pihak Polman yang itu dia
seperti Sosialisasi ya? Sosialisasi tentang Polman. Jadi awal kenal Polman tuh dari situ, Dari Bang. sosialisasi. Iya, sosialisasi dari Polman Iya. ke sekolah. Dulu sekolah di mana? Di SMA Negeri 1 Belinyu. SMA Negeri 1 Belinyu. Iya. Wah, berarti nanti anak-anak SMA Negeri 1 Belinyu bolehlah diikuti rekam jejak dari kakaknya ini. Nah, iya. Jadi setelah tahu sedikit tentang Polman, nah jadi cerita nih ke orang tua gitu. Nah, ternyata ada juga teman dari ayah yang merekomendasikan ke sana. Ke Polman. Iya, waktu itu gambarannya tuh seperti ini. Di Polman itu banyak beasiswanya gitu. Oh, ada beasiswa yang banyak. beasiswa ke luar negeri gitu, kerjasama dengan luar negeri. Bahkan ada yang belum lulus dari Polman udah bisa kerja gitu di perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Jadi gambaran awalnya itu seperti itu. Oh, ternyata Polman itu keren ya gitu. Keren. Karena ada Keren lah ya, kata kuncinya embel-embel luar Polman negerinya itu ya, keren. keren gitu kan. Tahu-tahu pas masuk Nah, terus Beda. enggak, waktu itu juga sempat cutting dari SMA juga. Nah, masuk di jurusan teknik mesin tapi di Polman. cutting. Cutting maaf. Kakak tingkat. Iya, Oh kakak iya, tingkat. maklum sudah tua saya. Saya Jadi nggak paham. sempet cerita tuh Bang, katanya di Polman tuh dia bongkar mesin gitu, bongkar mesin gitu. Nah, jadi kayak oh gitu ya kayak tuh. Jadi ini daftarlah di Polman gitu. Nah, Karena berdasarkan Polman keren itu ya. iya. Nah, jadi awal masuk Polman ya memang awalnya tuh kayak wah gini keren gitu kan. Keren apa kaget? Keren, kaget, sama kayak kan ini dari SMA nih Iya. Bang. Jadi kan setelah masuk sini jadi kayak Nyesel. nggak tahu sama sekali gitu kan. Oh ternyata begini gitu. Jadi ternyata kan ini jurusan teknik elektro nih. Nah jadi berhubungan dengan komponen-komponen elektro kayak resistor itu awalnya nggak tahu Nggak sama tahu sekali. Gitu. Berarti benar-benar pure Iya. nol. Bener-bener dari nol. Dini nggak Cuman tahu. bisa tahu mungkin nyalain Iya. kontak aja Iya. kali ya. Power on off gitu. Iya. Paling itu yang bisa. Nah jadi kayak ya Allah ternyata gini loh kayak tuh. Jadi kayak Dini tuh mikirnya. Iya, iya. Kalau nyesel enggak sih, Enggak, ya. Bang. Tapi waktu itu Dini tuh mikirnya tuh gini kayak gimana ya caranya Oke, kayak tuh. Nah, oke. jadi temen-temen juga ngerangkul semua. Ada kan memang ada yang basicnya dari SMK, jadi kan lebih tahu gitu Iya. kan. Nah, jadi mulai belajar sama temen. Ini komponen apa namanya Oke. gitu, cara merangkainya gimana. Sering-sering nanya sama dosen ya. Jadi lama-lama jadi kayak terbiasa dan kayak udah seneng, udah mencintai gitu. Berarti gambaran awal Polman keren itu memang betul-betul keren ya. Iya, memang keren. Karena kan nggak pernah sebelumnya. Wah, ini ternyata bisa merangkai kayak gini-gini. Komponennya itu kan lengkap. Biasanya gitu, kan merangkai kata ya. Iya. Jarang merangkai kata. Kalau Vira Safitra ini Dara kelahiran Belinyu 4 Mei 2001. Kenapa memilih Polman? Kalau Vira sih awalnya tuh Vira punya saudara nih Pak, saudara yang alumni. Oh iya. Wah betul. Kakak lah. Ya Kak. Iya. Ya, maaf ya Kak. Ya, Oke, dimaafin. kalau Vira sih memang Vira punya saudara nih yang alumni Polman. Jadi saudara-saudara Vira tuh udah nganjurin kalau gimana nanti habis SMA lanjut ke Polman aja. Oh SMA tadinya. Iya, SMA. SMA mana? SMA 1 Kebetulan Mas satu Belinyu. Iya, Dan satu kelas. Satu kelas. Dulu temenan nggak? Temenan dari Temenan. SMP. Oh, iya. Oke, karena dari saudara-saudara juga banyak kan yang itu, terus juga paman Vira juga lulusan Polman dan Lulusan kemarin- Polman? Iya, lulusan Polman dan alhamdulillahnya langsung keterima kerja gitu. Jadi kayak kesannya Polman tuh wah bisa memfasilitasi ke depannya gitu kan, bisa keterima kerja, ada beasiswa-beasiswa yang lainnya juga. Jadi kelihatannya tuh kayak menarik nih Polman. Nah, terus Berarti Polman menarik ya. ya menarik nih. Kalau di ini Polman keren ya. Polman menarik. Pikirin nanti apa. Terus Vira coba bincang sama orang tua kan. Nah, ternyata ayah Vira juga sangat support banget nih. Ya udah nggak apa-apa di Polman aja, karena mungkin karena Vira anak pertama juga, jadi ayah agak susah ngelepas kali gitu ya kalau jauh-jauh. Jadi ya udah Vira coba masuk Polman dan ternyata alhamdulillah keterima di Polman. Terus coba ngejalanin di Polman, baru masuk oh ternyata di Polman tuh gini. Ngambil teknik elektro itu ikut-ikutan teman atau memang wah pengen belajar nih. Kalau Vira kemarin karena pamannya Vira itu
sama ada kakak Vira satu lagi. Satunya mesin, satunya elektronik. Nah, Oke. jadi kemarin sempat berbincang-bincang. Inilah ya, survei lah ya. Iya, sempat survei. Terus kayak awalnya Vira tertarik ke mesin nih kak. Oh, kok gitu? Iya nggak tahu. Awalnya kayak wah kayaknya keren nih. Keren. Cewek masuk mesin tuh kan. Waduh, Terus, luar mana biasa. pelajarannya juga mata kuliahnya bengkel kayaknya wah keren nih. Apalagi di Polman pakai baju wearpack gitu kan. Oh, wah. Wah terlihat kayak keren banget, gaul banget gitu kan. Jadi ya udah nih coba deh masuk mesin. Terus pas Vira daftar, jadi ngambil nih jurusan pertama mesin, pilihan pertama, terus pilihan kedua elektro. Taunya dapat di elektro, nggak di mesin. Terus jadi ya udah coba mempelajari lah, coba mencintai elektro yang tadi. Oke. Terus teman-temannya juga kan kayak asik gitu kan. Alhamdulillahnya dapat teman-teman di kelas yang asik, yang rangkul. Karena basicnya SMA kan agak susah gitu kak ke praktik kan. Nah jadi ya udah teman-temannya juga support, lingkungannya juga support, dimana fasilitas Polman juga memadai banget kalau untuk yang itu kan. Jadi ya sekarang udah cinta lah. Cinta sama Iya, Polman. iya. Berarti nggak cinta orang tua lagi ya? Kalau itu pasti cinta lah. Siap, siap. Artinya ke Polman menarik. Iya. Polman keren, Polman menarik. Nah sekarang kalau Mas Fasaluna, Kalau saya pas itu direkomendasiin sama bapak, karena pas masih bujang bapak, kan kerja di PT DAK, nah, sering lewat sini. Oke. Sering lewat sini jadi tahu apa aja sih yang dikerjain di Polman tuh. Nah, Bentar. Sekolahnya di mana dulu? di SMK YPN Belinyu. Belinyu. Oh, Belinyu juga. Tiga-tiganya Belinyu. Wah, luar biasa. Silakan. Nah, habis itu kan ambil elektro lah pertamanya kan. Elektro Nah, pertama. Elektro. Kenapa? Kata bapak ambil elektro. Oh, kata Kayak gitu, bapak. iya. Menurut orang tua. Kata bapak. Nah, pas daftar pertama kan pilihannya elektro, yang kedua mesin, yang ketiga perancangan. Oke. Yang dapatnya yang perancangan. Perancangan. Terus nyesel? Enggak. Malah seneng sih. Pas banget sama ini ya. Passionnya ya, passionnya memang ngerancang ya, Nah. ngerancang kalimat gitu kan. Oke. Nah, kalau boleh mungkin diceritain perjalanan sewaktu di sini, mungkin kalau saya nggak salah ada aktivitas apa ya, kuliah kerja gitu kan, magang ya. Magang, ya. Nah, kalau magang dulu dari Fasa sendiri itu di mana? Kalau saya kemarin magang di Batam, PT Batam. TDK Indonesia. Oke. Itu bergerak di bidang apa itu? Itu Berapa lama di situ? 6 bulan. 6 bulan. Bergerak di bidang sensor suhu. Oh, sensor suhu lebih ke arah mungkin elektronika ya. Elektronika. Manufaktur. Nah, di sana itu selama 1 semester. Satu semester. Benar. Iya, 1 semester. 6 bulan. Oke, 1 semester. Nah, di sana itu apakah bekerja seperti mungkin karyawan biasa normal atau memang dibedakan kalau dari pihak perusahaan untuk anak-anak? Dibedakan sih karena harus belajar juga di sana. Tiap-tiap divisi misalnya. Kalau saya di divisi facility, jadi diajarin yang mana sih apa aja yang dikontrol oleh divisi facility-nya gitu. Oke. Nah, apa yang didapat di situ? Ya. Fasilitas apa sih yang diberikan sama perusahaan PT TDK? PT TDK itu ke Fasa waktu itu. Apa aja fasilitasnya? Ya kan mungkin bisa jadi gambaran mungkin adik-adik tingkat dari Fasa kan, juga mungkin bisa jadi gambaran untuk anak-anak kelas 3 SMA atau SMK yang mau kuliah ternyata di Polman itu selain pendidikan formal, pendidikan teknik dan juga manufacturing juga bisa menjajal diri untuk langsung bekerja. Seperti apa? Tadi Fasilitas yang didapat sih kemarin kan karena beasiswa, jadi tiap semester pasti dikasih untuk uang UKT. Nah, kemudian oh digaji berarti? Iya. Dari perusahaan? Dari perusahaan untuk uang UKT-nya. Wah, enak ya? Jadi nggak perlu bayar UKT lagi. Oke. Itu selama 1 semester atau gimana? Dari semester 3 sampai semester 6. Dari semester 3 sampai semester 6.
dapat beasiswa. Ya. Kok bisa dapat beasiswa? Apa yang dilihat dari pasar? Perusahaan tuh melihat pasar tuh kenapa? Kemarin itu tuh sih ada pengumuman kan, pengumuman. Nah, ada teman kan, ayo daftar lah. Ini beasiswa. Ya, daftar kan nama. Ada 1 bulan kan, udah lupa tuh. Tahu-tahu dipanggil buat wawancara. Buat wawancara berapa orang waktu itu yang di ini? Lebih kayak 20-an sih. 20-an orang. 30-an. 30. Yang dipilih 5 orang. 5 orang termasuk Fasa sendiri. Iya. Oke, berarti dari semester 3 sampai semester berapa? Semester 6. Semester 6 itu dibiayai oleh PT TDK. Iya. Oke, nah kalau Vira Iya. sama? Iya, kalau Vira sama kayak Dapat Fasa beasiswa Luna. juga? Iya, beasiswa dari PT TDK juga. Hmm. Iya. Berarti kuliah di Polman ini besar peluang untuk mendapatkan fasilitas beasiswa dan segala macam. Iya. Nah, kemarin magang di mana? Kalau Vira beda nih sama Fasa Luna. Kalau Vira di maintenance, di divisi Sama maintenance. Sama, PT-nya sama, PT TDK. Terus Kalau di maintenance tuh banyak sih Kak yang Vira dapetin, kayak misalnya pelajaran-pelajaran baru yang belum dapet nih di Polman. Nah, jadi Vira bisa belajar di sana, bisa dapet di sana gitu kan. Terus kayak contoh sederhananya sih, misalnya ada satu sistem yang rusak. Nah, jadi kayak Vira tuh diajarin gimana sih caranya mempelajari sistemnya, terus bagaimana caranya memaintain sistem tersebut, terus bagaimana caranya memperbaikinya. Karena maintenance kan memperbaiki dan pemeliharaan lah gitu ya. Jadi kayak kita diajarin nih dari mulai dari hal terkecilnya dulu, mulai dari perawatannya, terus kita menganalisa sistem yang rusak gitu. Jadi lebih banyak gimana ya, kayak hal-hal yang sederhana Vira pelajarin di sana, Vira dapetin di sana tuh yang penting gitu ternyata. Iya, untuk diri sendiri sama untuk artinya kan, kerja juga lah. Perempuan, laki-laki itu punya hak yang sama. Iya, punya hak yang sama. Kalau Dini sendiri itu waktu kuliah kerjanya magangnya di mana? Kalau Dini kemarin di PT Timah TBK. PT Timah TBK. Oh, beda sendiri? Iya, beda. Ya, terus di situ ngapain? Duduk? Enggak. Jadi kebetulan di divisi di PT Timah Dini tuh ditempatkan di divisi pengadaannya. Oke. Ya, jadi divisi pengadaan ini divisi yang memenuhi kebutuhan dari para user. User tuh dalam artian divisi-divisi PT Timah yang lain, misalnya divisi keteknikan, pokoknya semua divisi yang ada di PT Timah. Misalnya butuh sesuatu nih, nah jadi mengajukan kayak bisa kita bilang kayak form pengajuan barang apa yang dibutuhkan ke pengadaan. Jadi pengadaan yang memenuhi. Oke, gitu. berarti Dini ini menyediakan kebutuhan orang lain berarti. Bisa dikatakan seperti itu. Kayak ini ya, kayak koperasi simpan pinjam ya. Nanti kalau butuh sesuatu langsung ke Dini aja berarti. Luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tugas akhir ya, tugas akhir kan tidak lepas. Kalau kita kuliah pasti ada yang namanya tugas akhir. Dan di Politeknik Manufaktur ini kan lebih erat kaitannya, kalau informasi yang saya terima ini buat karya. Karya seperti mesin, alat atau sebagainya. Nah, kalau dari ketiga orang-orang hebat ini yang bakal jadi orang hebat nanti kan, insya Allah, amin. Vira ini informasi yang saya dapatkan ini mereka buat sistem kontrol dan monitoring limbah cair kelapa sawit berbasis IoT. Iya. Boleh dijelaskan secara singkat aja? Kalau itu Vira seperti apa? Itu kalau Vira kemarin dia dari salah satu PT sawit di Bangka ini juga. Nah, terus itu di situ ada salah satu sistem pembuatan biogas, kelapa sawit menjadi biogas. Nah, di situ dari sistem itu kita harus ngecek kelapa sawitnya itu pH sama suhunya. Jadi kestandaran pH sama suhu biogas yang sesuai standar gitu yang bisa digunakan. Nah, jadi kita ngambil sistem itu, kita buat prototipenya, alatnya.
Sirkusnya sama kayak yang di PT tersebut, cuma kita buat karena di PT tersebut masih manual dengan melakukan pengecekan ke lapangan. Nah, itu kan tidak mengefisiensi waktu lah dan juga sama keadaan cuaca. Nah, jadi kita buat otomatis, jadi bisa dikontrol secara otomatis, bisa manual juga, dan itu bisa dikontrol melalui Android. Jadi kita nggak perlu ke tempatnya langsung. Oh, langsung Pakai handphone, iya. Smartphone Iya, ini. smartphone bisa. Berapa orang ngerjain? Itu 2 orang, Vira ada sama teman Vira, iya. Kira sama teman. Iya. Berarti berapa lama itu pengerjaan? Kemarin kita tuh sebenarnya jadwalnya itu 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 Oh, berdua ngerjain? Enggak. Oh, bukan. Beda. Biasanya kontak-kontak gitu. Takut salah kali ya. Iya. Ya, jadi 3 bulan ya, 3 bulan. Cuma kita tuh masih awalnya karena baru juga kan Kak, jadi agak gimana nih. Nah gitu. Jadi pas baru mulai deadline udah masuk 1 bulan terakhir baru tuh kerjain, ya baru mulai fokus ngerjain dari semuanya, prototipenya, program-programnya gitu, trialnya gitu. Dan Pas sebelum deadline ya. Iya. 2 bulan sebelumnya Masih menjajaki nih, masih cari-cari, iya mau bingung masih. dulu kali ya. Hah? Masih diskusi dulu nih maunya gimana gitu. Terus berhasil. Alhamdulillah berhasil. Alatnya Ya. dipakai di mana? Kalau Waktu itu. waktu itu trialnya di Polman, dicobanya di Polman. Iya, dicobanya di Polman. Memuaskan. Alhamdulillah. Oke lah. Intinya di sini semua mahasiswa diajari untuk bagaimana menciptakan satu karya. Iya. Satu karya dari apa yang dipelajari kan dari semester pertama sampai magang dan juga ya, sampai magang lah ya, sampai semester 5 kalau nggak salah. Sampai semester iya. Semester 5, semester terakhir mereka diminta dan dituntut untuk membuat satu karya dan produk untuk diuji. Nah kemudian Pasaluna, kalau Pasaluna ini informasi yang saya dapat ini, rancang bangun modul sistem kendali pada kursi roda penyandang cacat menggunakan joystick dan Android. Panjang sekali. Nah ini seperti apa ini cara kerjanya ini Pasaluna, Bawanda? Iya. Kalau saya kan gabung sama yang elektro. Gitu. Ini berarti Enggak. Teman saya. Ya. Jadi berapa orang? Sorry, sama saya 3 orang. 3 orang. 3 orang. Oke. Ya. Saya bagian apa? Ngerancangnya. Mm. Nah, yang mereka ini yang programnya. Jadi kursi rodanya nanti itu selain bisa dikendalikan otomatis sama joystick, juga bisa dikendalikan dengan Android. Nah, selain itu juga ada fitur tambahan, misalnya sandaran kepala yang bisa dilepas pasang, kemudian sandaran kaki, ya. Dan juga masih bisa dilipat kursi rodanya. Berarti ini terinspirasi dari apa ini? Dari ini Profesor Charles Xavier mungkin? Enggak, bukan sih. Bukan Dari ya? kursi roda yang ada di pasaran. Oh berarti joystick kalau dimajuin maju dia? Maju, ya. Terus kalau pakai Android seperti apa? Kalau pakai Android Sistem ini, sistem kerjanya. Kalau joystick kan oke lah di atas sini ya, di penahan tangan ya. Kalau pakai Android seperti apa? tersambung ke Bluetooth sih. Langsung Iya, Bluetooth. ke Bluetooth. Berarti dipasangin sensor juga di kursi rodanya. Sensor enggak, langsung Bluetooth ke Arduino. Jalan dia. Jalan Karena digerakin atau jalan sendiri? enggak, jalan sendiri sih. Ya. Ada alatnya. Alatnya udah dibongkar. Udah dibongkar. Iya. Efisiensi sekali ya. Itu antara dua tuh, antara memang produknya itu setengah berhasil gagal sama benar-benar berhasil dan nggak mau dijual, luar biasa. Tapi ini unik sekali karena apa? Karena ya mungkin nggak banyak yang berpikiran buat hal yang seperti ini di kursi roda pakai joystick, pakai Android untuk menggerakkan. Kemudian ini nih jarak layar Dinyu nih. Judulnya ini informasi yang saya dapat, sistem monitoring data sensor dan kontrol gedung dari bahaya kebakaran berbasis IoT. Oke, itu seperti apa ini prosesnya mungkin? Prosesnya seperti apa, terus juga kegunaannya seperti apa, dan sudah diaplikasikan atau belum sekarang ini?
Oke, jadi ya 2 orang kami buat prototipe miniatur rumah. Nah, Elektro juga. ya elektro sama elektro. Nah, itu untuk input kebakarannya tuh kami menggunakan 3 sensor api, sensor asap dan sensor suhu. Jadi di ruangan itu udah ada sensornya. Jadi ketika terdeteksi api, asap dan suhunya meningkat, itu udah dia ngirim notif ke smartphone Oke, gitu. berarti lewat smartphone. Iya, Android. smartphone bahwa terdeteksi kebakaran. Nah, sistem yang secara otomatis ketika terdeteksi kebakaran, jadi otomatis alarm kebakaran berbunyi. Tanda kebakaran. Terus jendela sama pintu darurat terbuka otomatis biar asapnya bisa keluar ruangan. Terus ada exhaustnya juga. Exhaust itu sejenis untuk buang asapnya. Iya, udah buang udara di Buang atas. angin lah ya. Benar. Nah, jadi itu bisa langsung asapnya bisa langsung disedot lewat situ. Jadi mau menetralisir ruangan, kan misalnya takutnya ada orang-orang dalam ruangan gitu Ya. kan Pak, maksudnya Mbak, Oh ya boleh. ada asap gitu kan asap itu kan berbahaya gitu kan bagi orang-orang. Jadi untuk meminimalisir asapnya maka kita buat pintunya terbuka, jendelanya Atau terbuka gitu. dibuat mungkin nggak pakai pintu sama sekali. Pasti pakai. Nah, selain itu untuk meminimalisasi misalnya kerusakan nih, misalnya ternyata di realnya jendelanya nggak mau terbuka nih, nggak mau terbuka otomatis. Nah, Macet kalau macet misalnya mau ya. kekerasan gitu kan. Untuk mengantisipasinya, maka kita gunakan smartphone. Jadi dari smartphone kita juga bisa buka jendelanya gitu. Selain pakai tenaga ya. Iya, iya selain pakai tenaga. Jadi bisa lewat smartphone, dan di smartphone itu juga bisa mengontrol data sensornya gitu. Kayak misalnya mengontrol ada nggak api di ruangan gitu, suhu ruangannya berapa gitu, ada nggak terdeteksi asap di ruangan itu bisa dikontrol juga lewat HP. Smartphone. Iya, Berapa lama? Pengerjaannya itu sebenarnya kan waktu untuk semester 6 ini 6 bulan kan, tapi kami nggak full untuk ngerjain TA Bang waktu itu. Jadi masih ada kuliah, masih ada praktikum. Jadi yang benar-benar fokus ngerjain TA tuh sekitar sebulanan lebih gitu. 1 bulanan. Iya. 1 bulanan. Iya, 1 bulan lebih tuh mulai fokus. Tapi kan di 6 bulan itu kan kami bisa cicil nih, Oke. rancang alatnya dulu, desainnya gitu. Berarti sorry, 1 bulanan sama 1 bulanan baru fokus. Sama. Sebelumnya main-main berarti ya. Nggak main-main sih. Main sih Bang, lebihnya itu kayak kan Mencari, ya masih ada kuliah. kita kuliah, kita masih Praktikum, kita ya. masih praktik, kita masih ujian gitu. Jadi kan nggak fokus maksudnya. Tapi kan ada kendala. Ada kendala. beberapa sih ada kayak misalnya Pasti ada kendala sih, iya. atau oh ternyata nggak bisa sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Tapi kan kita bisa konsultasi sama pembimbing dari penyelesaian solusinya gimana itu. Jadi alhamdulillah alatnya berhasil. Pada saat itu juga. Iya, pada saat itu berhasil dan sekarang masih ada alatnya dan masih bisa berfungsi. Berfungsi. Kalau yang di Dira ya? Iya. Dira masih bisa berfungsi alatnya. Masih ada alatnya. Pasal jalan luar biasa ini. Jadi intinya di Polman Bangka Belitung, ini mahasiswa-mahasiswi di sini mereka bukan hanya belajar, tapi mereka selain juga mungkin berinteraksi ya, berinteraksi dengan sesama, bersosialisasi, selain juga mempelajari hal-hal seputar teknik, seputar dunia pekerjaan, manufacturing dan sebagainya macam, mereka juga dituntut untuk membuat salah satu karya, ya kan, karya ya di sini tugas akhir ya, tugas akhir. Mereka ini biasanya ada yang sendiri nggak ngerjain tugas akhir ini atau harus berkelompok atau seperti apa? Sendiri juga bisa. Sendiri bisa sih. Oh, tapi mungkin sendiri itu yang nggak terlalu rumit lah. Iya, nggak terlalu rumit. Misalnya cuma desain, Simulasi ya. simulasi itu bisa sendiri. Sebenarnya ini saya tertarik dengan Dini. Dini ini dia selain 3,68, Dini merupakan mahasiswi penerima hibah Pekan Kreativitas Mahasiswa 2021. Dan juga ini yang paling mungkin lebih menonjol di sini. Dini ini berpartisipasi dalam MTQMN ke-16 tahun di Banda Aceh, bidang musabaqah tartil Quran. Kok bisa? Gimana itu?
Jadi itu sebenarnya Polman ini kan selain dia di bidang pengetahuan dan teknologi, nah, jadi nggak mengesampingkan yang di bidang religiusnya ya. Jadi seperti tujuan pendidikan nasional juga kan kita tuh generasi muda tidak hanya yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus baik akhlaknya, berakhlak dan religius gitu kan. Nah, jadi ya jadi sesuai dari tujuan pendidikan. Nah, jadi Polman juga ikut serta dalam itu, dalam MTQ itu. Nah itu sebenarnya awalnya tuh Dini kalau belajar ngaji pertama awalnya sama ayah. Nah habis itu kan setelah SD itu ikut TPA itu Kak. Nah, jadi kita belajar ngaji di situ. Nah terus juga waktu SMP juga sering ikut lomba. Nah jadi kebetulan waktu di Polman ternyata ada informasi bahwa kan diselenggarakan MTQ itu. Nah jadi seleksi lah. Seleksi dulu. Ayahnya panitia, bukan? Dini ikut seleksi, terus ternyata alhamdulillah lolos. Nah, baru dapat bimbingan dari Ustadz yang di cover sama Polman juga Ustadznya. Jadi Dini ikut bimbingan beberapa bulan sebelum lomba. Jadi ada bimbingan rutin. Nah, dan ikut. Berapa hari di sana di Banda Aceh? Sendiri apa satu tim? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Berarti dari sini sendiri. Kalau lombanya sendiri-sendiri, tapi kalau dari sini itu kita bertiga. Ada satu temen dia ikut di bidang musabakoh tilawatil Quran. Kalau ini kan musabakoh tartil Quran. Ya. Nah, jadi sama pembimbing satu. Jadi bertiga berangkat dari sini ke Banda Aceh. Saya juga untuk informasi, saya juga ini alumni Polman, tapi nggak punya waktu zaman saya itu nggak punya hal religi. Jadi mungkin zaman saya hancur semua. Bangka Belitung sudah memperbaiki. Nah ini ada request dari penonton Bangka Pos yang di Bangka Belitung. Nah ini sudah menonton Bangka Belitung masalah. Ayat pendek kali ya, ayat pendek. Ayo ya, bisa ya, ayat pendek ya. Keluar dulu. Mungkin Dini untuk pengujian mungkin mau langsung aja. Misalnya, Nah, mungkin tidak ayat pendek lah. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas boleh. Kalau nama saya Ali, boleh. Dini silakan. Diam dulu ya. Pas saya. Ya. Kru, tolong kondisikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Benar-benar teruji memang betul-betul peserta MTQ. Boleh? Ada minumnya nggak kru? Tolong. Mungkin haus. Ya. Tepuk tangan sekali lagi Dini Angelia Dara kelahiran Dini 12 Oktober tahun 2000. Ya selain Dini ini beraktivitas seperti selain mahasiswa di teknik, beliau juga Dini ini juga ikut berpartisipasi dan terlibat di MTQ MN ke-16 tahun 2019 di Banda Aceh. Luar biasa. Satu hal yang mungkin nggak aneh, ini langka terjadi di Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Semoga seperti Dini, mahasiswa seperti Dini ini makin banyak nantinya. Jadi bukan hanya sekedar mengejar ilmu tekniknya saja, tapi juga memperdalam dan memperbaiki nilai dari value-nya. Setuju ya. Nah kalau Fasa pernah ikut apa? Ikut ngeremein ya? Enggak, Fasa ini dia penerima beasiswa tadi ya Fasa ya, penerima beasiswa kerjasama dengan PT TDK Elektronik Batam dan juga mahasiswa dengan IPK dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian penerima program magang kerjasama dengan PT TDK Elektronik Batam. Kemudian Vira,
Kalau Vira ini adalah penerima beasiswa sama PT TDK Elektronik Batam, kemudian penerima beasiswa dan juga langsung dikontrak kerja. Jadi Vira dan juga Fasaluna ini adalah mungkin beberapa dari lulusan Polman Angkatan ke-25 yang sudah dipastikan bekerja di PT TDK Batam yang seperti disampaikan oleh beliau berdua. Jadi mereka ini betul-betul mungkin proses seleksinya ketat pada saat itu kali ya? Iya. Atau mungkin penilaian pada saat magang atau seperti apa? Kok bisa langsung dikontrak kerja gitu? Penilaian saat wawancara pertama kali. Oke. Wawancara berarti di sini atau di Di sini. di sini? Iya. Oh, berarti sudah siap langsung kerja kapan ini dapatnya? Dapat kontrak kerja sih kemungkinan awal November. Iya. Awal November Iya, sama. November. Berangkatnya Iya, sama. bersama-sama Iya. berarti. Sama. Dari sini berapa orang? Kalau dari Polman ada orang 5. Orang 5. Iya, cuma satunya D4. Oh, Jadi D4. tahun depan dia mulai kontrak Tahun kerja. depan mulai kontrak. Iya. Kalau Dini sendiri? Kalau Dini rencananya mau kerja setelah ini dan alhamdulillah kemarin insya Allah. Untuk langsung bisa kerja, dan tentu kita doakan semua lulusan-lulusan Polman Bangka Belitung angkatan ke-25 ini langsung dapat kerja setelah ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita break dulu sejenak. Saya biarkan rekan-rekan mahasiswa untuk narik kecil dulu mungkin kan sebelum kita masuk ke segmen kedua. Ada apa di segmen kedua? Segmen kedua nanti saya akan berbincang dengan ketiga ini. Kembali lagi masih bersama saya Ali Syahbana, host Anda pada siang hari ini bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi beberapa lulusan yang terbaik angkatan ke-25 Polman Negeri Bangka Belitung. Nah, kita kembali lagi masuk ke segmen kedua kita di sini. Sebelum masuk ke segmen kedua, saya mungkin mempersilakan dari ketiga ini untuk selama di Polman Bubble itu suka dukanya seperti apa? Mungkin bisa dikasih gambaran untuk pemirsa kita pada siang hari ini. Suka dukanya di Polman ini apa? Ya. Apakah dosiler, makan orang kali ya? Seperti apa? Tapi jangan nakut-nakutin, sayang nanti. Ya silakan, Dini ataupun Vira ataupun Fasa mungkin suka dukanya seperti apa? Deh. Iya, baik. Iya, alhamdulillah di Polman banyak sukanya, Bang. Suka. Banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya itu Yang benar. Iya. Yang Iya, benar banyak- sukanya. Iya, banyak Karena tuan sama dosennya takut gitu. Menghasilkan
sesuatu yang mungkin itu bisa jadi sih. Oke, apapun itu Iya, semoga itu juga boleh menitip naruh jawaban, tulis jawaban di kolom komentar. Ada 5 angsa dikali 2 berapa total semua angsa? 5 angsa. Ada 5 angsa dikali 2 berapa total semua angsa? Berapa? 10 angsa. 10. Oke. Kalau Vira berapa? 7. 7. Kalau Fasa berapa? 10. Penonton yang tahu boleh tulis jawaban di kolom komentar ya. Nah, jawaban yang benarnya adalah 5. Oh, tahu. Ada 5 angsa Dikali. dikali 2. Dikali 2. Iya, iya. Dikali 2. Mikir macam itu awalnya. Ada 5 angsa dikali 2. Jadi 2 itu dikali, nggak digabung di darat. Berarti angsanya berapa? 5. Luar biasa. Nah, terus ada nih ya, yang kedua nih, pertanyaan kedua ini didapat dari salah satu penonton lah, dikirim ke saya. Benda apa yang huruf depannya K, belakangnya L? Tolong dijaga otaknya ya. Benda apa yang huruf depannya K, belakangnya L? Bila ditarik keras, kalau dilepas lemas. Apa? Dini? Ditarik keras, dilepas. Kalau ditarik keras, dilepas lemas. Depannya K, belakangnya L. Kabel. Iya, kabel. Kabel ya. Kalau dari Vira? Kabel. Kabel. Kayaknya kabel. Kalau dari Fasa? Kabel juga. Ditarik keras loh. Ya, dilepas lemas dia. Penonton ada yang tahu? Nanti tulis jawaban di kolom komentar. Benda apa yang huruf depannya K, belakangnya L, bila ditarik keras, kalau dilepas lemas, itu adalah ketapel. Tadi sempat mikir itu. Nggak jauh. Ayolah konsentrasi lah kan. Kan kemarin tadi berbicara tadi itu di interview kan, ya ini konsentrasi itu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Apa huruf keempat dalam abjad? Apa huruf keempat dalam abjad? Tidak tahu? A. Iyo salah. Astagfirullahaladzim. Kenapa A? Bisa di B, J, A, D. luar biasa, pintar. Nanti hadiahnya minta sama Dr. Polman ya, luar biasa. Satu lagi lah sebelum kita closing ya. Iya. Yang ada di ujung langit. Apa yang ada di ujung langit? T. Huruf T. Fasa? T. Ngikut. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua pada hari ini. Ya, satu kata Polman menurut Fasa Luna apa? Satu katanya Saya minta satu kata dari Polman itu yang kira-kira benar-benar merepresentasikan Polman. banyak peluang. Banyak peluang. Kalau Vira? Disiplin. Disiplin. Kalau Dini? Polman. Oke, berarti Polman itu Polman? Segalanya. Iya, keren. Keren, everything. Wah. Polman menurut Dini keren, my everything. Kalau Vira, Polman itu tadi apa? Disiplin. Disiplin, luar biasa kayak satpam ya. Kalau dari Fasa Luna, tadi Polman itu banyak peluang. Artinya di Polman itu disiplin juga iya, banyak peluang juga iya, bisa jadi segalanya untuk kita itu juga iya. Jadi tinggal bagaimana adik-adik tingkat dari mereka bertiga ini harus bisa menguji diri mereka, ya, menguji mental mereka, meningkatkan kedisiplinan mereka agar mereka bisa menjadi salah satu, mungkin menjadi deretan-deretan seperti mereka ini. Setelah selesai kuliah, lulus langsung kerja,
ya kan, dapat beasiswa, dapat fasilitas-fasilitas dan segala macamnya. Tentunya ini juga bisa jadi motivasi untuk anak-anak sekolah yang sekarang sudah menginjak kelas 3 SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan perkuliahan, boleh dicoba di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, karena tidak banyak politeknik ataupun perguruan tinggi yang menawarkan banyak peluang dan juga mungkin yang langsung bekerja. Di Polman ini itu menawarkan segalanya, tergantung dari pribadi masing-masing. Oke, terima kasih Vira, terima kasih Fasaluna, terima kasih Dini. Semoga masa depan Anda betul-betul cerah, masa depan Anda betul-betul sesuai dengan jalurnya, dan apa yang diharapkan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Terima kasih untuk Vira, terima kasih untuk Fasaluna, terima kasih untuk Dini. Tentu kita harapkan semua yang terbaik untuk mereka semua dan untuk kita semua. Demikianlah dialog Ruang Tengah Bangka Pos yang hari ini spesial, karena kita hari ini berada di tengah-tengah suasana dan nuansa wisuda Yudisium Angkatan ke-25 Polman Bangka Belitung tahun 2021. Kembali lagi nanti, jumpa lagi di dialog Ruang Tengah berikutnya dengan narasumber-narasumber yang berbeda, dengan inspirasi-inspirasi yang berbeda, tentunya hanya untuk kita semua dan untuk kebaikan kita semua. Saya Ali Syahbana beserta kru yang bertugas hari ini undur diri, dan juga bintang tamu saya undur diri daripada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.